Salam sehat, saudara-saudaraku sekalian, di akhir pekan minggu ini, 9 April 2022. Mari kita melakukan pembacaan firman Tuhan yang bertajuk hari ini, berharga di mata Tuhan. Teks bacaan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 28, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara-saudaraku, pernah ada satu lagu paduan suara, khususnya di kalangan orang Batak. Dan lagu ini menggambarkan agar tetap setia kepada Tuhan dan rendah hati. Judul lagu ini adalah Sai Songon Sorha No Pada Tidur. Saudara-saudara, agar tetap setia kepada Tuhan dan rendah hati menjadi tema renungan kita hari ini. Karena di dunia ini berputar dan kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang ada saatnya kita punya jabatan, dan ada juga saatnya jabatan itu dianggap sebagai yang terpandang. Jangan sombong, dan lihatlah, masih ada orang lain yang perlu kita tolong. Jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati. Saat di bawah, jangan menjadi rendah diri dan menghukum diri, tetapi bertekunlah, punya pengharapan. Siapa tahu nasib orang berbeda. Tuhanlah yang menentukan, Tuhan juga yang menjadikannya. Dunia ini ibarat roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, saudara-saudara, renungan kita pagi hari ini sejajar dengan renungan yang sama. Juga diingatkan pada surat Zakaria 4 ayat 10. Berbunyi demikian. Sebab siapakah, saya ulangi, sebab siapa yang memandang rendah hati peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saudara-saudara, renungan ini mau mendidik kita supaya kita jangan menyepelekan terhadap hal yang kecil. Ingatlah, orang jatuh bukan dari hal-hal besar. Saya ulangi, orang jatuh bukan dari hal-hal besar, namun dari hal-hal kecil. Sejajar dengan nasihat para orang bijak ini, ada ungkapan dalam bahasa Indonesia. Orang jatuh bukan dari batu besar, namun dari kerikil. Ungkapan ini memberi pesan dan makna, menjadi contoh kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang buru-buru berjalan tanpa memperhatikan jalan yang dilaluinya, tersandung dengan kerikil dan bisa membuat dirinya terjungkal. Saudara-saudaraku, pernah satu kali dalam sejarah Alkitab, seorang panglima Raja Aram Syria bernama Naaman mengalami sakit kusta. Dia sudah mencari di seluruh negeri siapa orang yang bisa mengobati kustanya. Namun tidak dijumpai siapapun yang mampu menyembuhkan sakit kusta. Adalah seorang anak belia memberitahukan bahwa ada abdi Tuhan, abdi Allah yang bernama Elisa yang dapat membuat dia tahir atau sembuh. Segera Naaman menjumpai abdi Allah itu.
dengan para pengawalnya. Dan saat tiba di rumah Elisa, sayang sekali Elisa tidak menyambutnya sebagai panglima. Dia malah menyuruh hambanya menjumpai Naaman. Menjumpai Naaman, pergilah dan berkata kepada Naaman, engkau segera mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka dengan begitu engkau akan sembuh. Saudara-saudara, apa yang terpikirkan oleh Naaman pada saat itu? Awalnya Naaman sangat jengkel. Karena sebagai seorang panglima, dia kurang dihargai, kurang disambut Elisa. Dan anehnya lagi, kenapa harus ke sungai Yordan? Apa tidak ada lagi sungai yang lebih bagus dari sungai Yordan? Namun pengawalnya menyampaikan kepada Naaman, bukankah abdi Allah itu memerintahkan hal sederhana? Kenapa tidak dilakukan saja? Karena yang diminta adalah hal yang sederhana dan bisa dilakukan. Akhirnya Naaman pergi dan patuh melakukan pesan Elisa, dan dia pun sembuh. Belajar dari kisah Naaman ini, ada beberapa hal yang menarik. 1, informasi ada abdi Allah yang dapat menyembuhkan dari kalangan yang dianggap hina, yaitu seorang perempuan belia, tawanan perang. Namun dapat berperan besar untuk kesembuhan Naaman. Demikian pesan sederhana. Meskipun Naaman sempat geram dan dianggap pesan itu sebagai ecek-ecek, tetapi lihatlah, justru saat melakukan pekerjaan yang sederhana, dia akhirnya sembuh. Saudara bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, benar apa yang disampaikan Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Jangan ada di antara anggota jemaat menganggap hina atau rendah orang lain, apalagi abdi Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Apakah status sosial mereka sungguh berharga di mata Tuhan? Setiap orang harus dihormati, karena Tuhan dapat saja memakai siapa saja untuk melakukan tugas-tugas besar dan amat penting di dalam hidup ini. Orang yang tidak terpandang, yang dianggap hina, dapat menjadi orang yang terpandang. Saudara-saudara, renungan pagi akhir pekan mendidik kita untuk menghargai dan menghormati orang lain, termasuk abdi Allah pelayan Tuhan. Jangan sebelah mata memandang orang tidak terpandang, karena dia miskin, dia hina, dia tidak berarti apa-apa. Tuhan dapat memakai siapapun melakukan pekerjaan dan karya besar yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan umat manusia. Karena itu, 1 pesan singkat dalam alinea. Hargailah setiap orang, karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Selamat akhir pekan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Di akhir pekan ini Tuhan, kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan menuntun langkah kehidupan kami sekeluarga, sanak saudara kami, yang tinggal bersama-sama dengan kami untuk kami bisa menghargai orang lain, karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Semangat. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada
hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,